Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam pembelajaran suatu kelas ada banyak sekali jenis tingkah laku dan sifat serta sikap cara belajar para peserta didik. Guru membuat strategi pembelajaran bagaimana pembelajaran ini mencapai tujuannya. Namun pada pembahasan kali ini saya Asidah Hasibuan, Prodi Pendidikan Fisika Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau sering disingkat dengan SPPKB. Dalam pembahasan ini saya juga akan membahas bagaimana upayanya. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian dari SPPKB. Strategi pembelajaran kemampuan berpikir merupakan model pembelajaran yang bertumpu pada proses perbaikan dan peningkatan kemampuan berpikir siswa. Strategi tersebut bukan hanya sekedar model pembelajaran yang diarahkan agar peserta didik dapat mengingat dan memahami berbagai data, fakta, atau konsep. Akan tetapi, bagaimana data, fakta, dan konsep tersebut dapat dijadikan sebagai alat untuk melatih kemampuan berpikir siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa dengan pemberian pertanyaan-pertanyaan yang memacu anak untuk berpikir sehingga dapat menemukan konsep sendiri. Selanjutnya, karakteristik dari SPPKB. Menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar. Hal ini sesuai dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan siswa sebagai objek belajar yang hanya duduk mendengarkan penjelasan guru, kemudian mencatat yang berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran dan mencatat untuk dihafalkan. Tetapi, sebagai strategi pembelajaran yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, SPPKB pada dasarnya memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan kepada proses kekuatan mental siswa secara maksimal. Berkaitan dengan karakter tersebut, maka dalam proses implementasi SPPKB perlu diperhatikan hal-halnya, yaitu jika belajar bergantung pada bagaimana informasi diproses secara mental, maka proses kognitif siswa harus menjadi kepedulian pertama para guru. Selanjutnya, guru harus mempertimbangkan tingkat perkembangan kognitif siswa ketika merencanakan topik yang harus dipelajari, serta metode apa yang digunakan. Siswa harus mengorganisasi yang mereka pelajari. Dalam hal ini, guru harus membantu agar siswa belajar untuk melihat hubungan antar bagian yang dipelajari. Kemudian, guru harus dapat membantu siswa belajar dengan memperlihatkan bagaimana gagasan baru yang berhubungan dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. Siswa juga harus secara aktif merespon apa yang telah mereka pelajari. Poin yang kedua, SPPKB dilaksanakan dalam situasi dialogis dan proses tanya jawab secara terus-menerus. Kemudian, SPPKB menyandarkan akan 2 masalah pokok, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Oke, pembahasan selanjutnya mengenai tahap pelaksanaan daripada SPPKB. Ada 3 garis besar mengenai tahapan ini, yaitu yang pertama, kegiatan awal. Di dalam kegiatan awal ini ada tahap orientasi. Artinya, pada tahap ini, guru mengkondisikan siswa pada posisi siap untuk melakukan pembelajaran. Tahap orientasi dilakukan dengan penjelasan tujuan yang telah dicapai, baik tujuan yang berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran maupun tujuan yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau kemampuan berpikir siswa. Kemudian, tahap pelacakan. Di tahap pelacakan ini artinya penjajakan untuk memahami pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema atau pokok persoalan yang akan dibicarakan. Kemudian tahap kegiatan inti. Di dalam tahap kegiatan inti ada tahap konfrontasi. Artinya tahapan penyajian persoalan yang harus dipecahkan sesuai dengan tingkat kemampuan dan pengalaman siswa. Untuk merangsang peningkatan kemampuan siswa pada tahap ini, guru dapat memberikan persoalan-persoalan yang dilematis yang memerlukan jawaban atau jalan keluar. Kemudian ada tahap inquiry. Artinya, tahapan terpenting dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Pada tahap inilah siswa belajar berpikir yang sesungguhnya.
terakhir ada kegiatan akhir yang mencakup tahap akomodasi, yaitu tahapan pembentukan pengetahuan baru melalui proses penyimpulan. Selanjutnya ada tahap treatment, artinya tahapan di mana guru mengadakan perbaikan pada siswa yang belum bisa menyimpulkan hasil kegiatan inquiry. Yang terakhir juga ada tahap transfer, artinya tahapan penyajian masalah baru yang sepadan dengan masalah yang telah disajikan. Dari penjelasan yang telah disampaikan tadi, SPPKB juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Kelebihan dari SPPKB di antaranya melatih daya pikir siswa dalam menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam kehidupannya. Siswa lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. Kemudian siswa diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran, memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada. Di samping kelebihan daripada SPPKB, ada juga kekurangannya. Di antaranya, SPPKB yang membutuhkan waktu yang relatif banyak, sehingga jika waktu pelajaran singkat maka tidak akan berjalan dengan lancar. Kemudian ada juga siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran, karena siswa selalu akan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang diajukan. Guru atau siswa yang tidak memiliki kesiapan akan SPPKB akan membuat proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya, sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terpenuhi. SPPKB hanya dapat diterapkan dengan baik pada sekolah yang sesuai dengan karakteristik SPPKB itu sendiri. Pembahasan selanjutnya mengenai dasar pertimbangan pemilihan SPPKB. Ada beberapa poin, di antaranya tujuan yang ingin dicapai. Artinya, pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian bahan atau materi pembelajaran, artinya berkaitan dengan bahan atau materi pembelajaran, di antaranya apakah materi pelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu? Apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan prasyarat tertentu atau tidak? Atau apakah tersedia buku-buku sumber untuk mempelajari materi itu? Kemudian dasar pertimbangan selanjutnya ada siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan berkaitan dengan siswa, di antaranya apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan siswa? Apakah strategi pembelajaran itu sesuai dengan minat dan bakat siswa? Nah, ada upaya pemecahan masalah daripada SPPKB. Yang pertama ada meningkatkan daya neokorteks, artinya bagian dari otak manusia yang dikenal dengan otak berpikir. Neokorteks terbagi atas dua bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Neokorteks adalah bagian otak yang menyimpan kecerdasan yang lebih tinggi seperti penalaran berpikir secara intelektual, pembuatan keputusan, bahasa, perilaku yang baik, kendali motorik sadar, dan penciptaan gagasan. Maka bagian dari otak manusia yang memiliki manfaat luar biasa dalam kehidupan manusia, neokorteks yang banyak menyimpan berbagai macam kecerdasan informasi yang diterima oleh panca indera manusia. Misalnya ketika mata melihat sesuatu yang aneh, neokorteks akan bekerja untuk menganalisisnya. Kemudian upaya pemecahan masalah selanjutnya meningkatkan kecerdasan multiple intelligency. Dalam hal ini, Frames on Mind mendefinisikan 6 jenis intelijensi atau kerangka pikiran yang masing-masing berbeda dapat ditelusuri hingga bagian terpisah dari otak manusia sebelumnya dikenal dengan bakat, kecakapan, kapasitas, kemampuan, atau kekuatan manusia, tapi tidak disebut intelijensi atau kecerdasan. Oke, next ada tahapan memecahkan masalah dengan menggunakan SPPKB. Yang pertama, menyelesaikan masalah dengan tahap orientasi. Artinya dimulai dari mengidentifikasi karakteristik peserta didik dalam kelas yang beraneka ragam, membuat pendidik menggunakan analisa, yaitu urutan fungsi otak tentang bagaimana siswa ini, contohnya dengan mendekati peserta didik. Kemudian pada tahapan selanjutnya ada penyelesaian masalah dengan tahap pelacakan. Mencoba mengingat masa lalu adalah salah satu cara meningkatkan kinerja otak manusia, karena otak manusia selalu berpikir dan terlatih berpikir untuk mengingat peristiwa yang pernah terjadi. Maka ketika peserta didik diminta mengingat kembali apa yang pernah terjadi, ketika itu peserta didik menggunakan beberapa fungsi otak mereka. Selanjutnya ada penyelesaian masalah dengan tahap
konfrontasi. Pada tahap ini, pendidik memikirkan permasalahan yang berbeda dengan mata pelajaran yang sama. Pelaksanaannya bisa dilakukan dengan bermain. Kegiatan yang dilakukan dengan bermain adalah salah satu meningkatkan kinerja otak kanan, karena bermain merupakan hal yang paling menyenangkan atau yang berhubungan dengan perasaan. Selanjutnya ada penyelesaian masalah dengan tahap inquiry. Pada tahapan ini, peserta didik akan diarahkan untuk berpikir logis dan dapat menganalisis setiap permasalahan yang diberikan oleh pendidik, sehingga peserta didik dapat belajar berpikir kritis. Kemudian ada penyelesaian masalah dengan tahap akomodasi. Artinya pada tahapan ini, tahap yang menggabungkan fungsi masing-masing belahan neokorteks. Contoh saja, dalam menggunakan bahasa sendiri untuk mencatat di buku catatan, memberikan aneka ragam warna, bentuk, kreativitas. Maka fungsi otak kanan untuk memudahkan mengingat catatan yang telah dibuat. Karena kreatif, maka siswa akan senang dalam membacanya atau terpengaruh hal baik dalam membuka pelajaran yang tidak membosankan. Kemudian yang terakhir, penyelesaian masalah dengan tahap transfer. Pada tahapan ini, pendidik akan memberikan tugas tentang permasalahan yang ada kaitannya dengan materi yang sudah dipelajari. Otak kanan dan kiri peserta didik akan berpikir untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan pendidik. Maka analisis logika berpikir sangat diperlukan dan kreativitas peserta didik akan nampak dengan masalah yang baru ditemukannya. Oke, keenam tahapan ini pada dasarnya untuk melatih kinerja neokorteks peserta didik, karena jika neokorteks peserta didik terlatih, itu sama saja dengan meningkatkan kemampuan berpikir. Meningkatkan kemampuan berpikir itu sama dengan meningkatkan kinerja neokorteks. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Mungkin kurangnya masih banyak. Penulis berharap agar penonton atau pembaca bisa memberikan kritik dan saran atas ini, dan penulis